Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan pada episode ke-115, Rabu tanggal 27 Juli 2021, kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Sehat, Dad, ya? Alhamdulillah sehat. Dan Ulas Berita malam hari ini kita akan mengulas sekali lagi tentang dugaan korupsi program serasi tahun 2019. Iya, Silakan Dedi mengulas yang terbaru. Iya, Kak. Program serasi ini merupakan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani tahun 2019, Kak, ya. Di mana menurut Kasipendkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH yang kita konfirmasi hari ini mengatakan bahwa dugaan kasus korupsi program serasi tahun 2019 masih dilakukan penyidikan khususnya di Kabupaten Banyuasin, Kak, ya. Dan untuk 7 kabupaten lainnya gimana, Den? Tadi kita konfirmasi juga dengan Kasipendkum terkait 7 kabupaten lainnya, Kak, ya. Menurut Kasipendkum Kejati Sumsel, untuk 7 kabupaten lainnya masih dilakukan pendalaman, Kak. Sedang dilakukan pendalaman, Iya, ya. Dan kita sangat menyayangkan, Den, ya. Iya. Kenapa dugaan korupsi ini terjadi, ya. Di tengah pemerintah pusat dan pemerintah daerah tengah gencar melakukan pembangunan di bidang pertanian, Kak. Ngomong-ngomong nih, Den, ini anggarannya dari mana, Den? Menurut Kasipendkum Kejati Sumsel Muhammad Radian, Kak, ya, anggarannya dari APBN, Kak, ya, pemerintah pusat, di mana totalnya kan 8 kabupaten nih. Iya. Total keseluruhannya 1,3 triliun, Kak. Itu pagu anggaran. Namun untuk kerugian negara khususnya di Banyuasin sedang dilakukan penyidikan. Kasipendkum belum bisa menyebutkan karena masih dalam proses penghitungan, katanya. Oke. Untuk yang di Banyuasin sudah beberapa saksi yang dipanggil, Den, ya? Iya, benar, Kak. Boleh Dedi kasih keterangan dari keterangan Kapenkum? Dari keterangan Kasipendkum Kejati Sumsel Muhammad Radiat SHMH, sejumlah saksi sudah diperiksa, Kak, ya. Terakhir kan 60 saksi, ya, kata beliau, ya. Para saksi ini diantaranya dari saksi dari pihak provinsi, saksi dari pihak kabupaten hingga ketua Gapoktan, Kak. Ketua Gapoktan. Ketua ya. Gapoktan. Kemudian kita mengingatkan yang sebelumnya, kita berhasil juga menghubungi Kepala Dinas Pertanian Banyuasin yang menjabat tahun 2019. Benar, ya? Kak. Boleh dikasih ulasan sedikit, Dedi? Menurut Kepala Dinas Pertanian Banyuasin yang menjabat tahun 2019, Kak, ya. Dia memang membenarkan bahwa tahun 2019 program serasi dilakukan di Banyuasin, ya. Di mana saat pelaksanaan serasi tersebut di Banyuasin, dirinya emang menjabat sebagai kepala dinas. Kemudian dia mengaku telah memberikan data-data kepada Kejati Sumsel terkait penyidikan yang kini dilakukan oleh Kejati Sumsel, Kak. Dan untuk berita ini sudah beberapa kali, ya, kita turunkan, benar, ya, Kak, di Suara Nusantara edisi cetak dan Koran SN.com. Kemudian kita beralih ke tentang geledah, Ded, ya. Minggu lalu ini, Ded, ya. Benar, Kak. Telah dilakukan penggeledahan oleh Kejati Sumsel. Boleh Dedi ulas sedikit? Yang digeledah oleh Kejati Sumsel dalam dugaan kasus ini dinas kantor, Kak, ya, kantor dinas pertanian Sumsel, ya. Di mana penggeledahan tersebut langsung dipimpin oleh asisten tindak pidana khusus Kejati Sumsel, Kak, ya, dan didampingi kasih penyidikan. Tim jaksa penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di dinas pertanian Sumsel, Kak. Dari penggeledahan tersebut sejumlah dokumen yang terkait pelaksanaan serasi yang dilakukan di 8 kabupaten disita oleh Kejati Sumsel, Kak. Dan saat ini untuk dokumen-dokumen tersebut masih dalam proses penelitian oleh jaksa penyidik Kejati Sumsel. Berapa jam waktu itu penggeledahan? Ingat, Dedi? Ingat, Kak. Sekitar 2 jam. Menurut Kasipendkum penggeledahan dimulai sekitar jam 10 sampai jam 12, hampir jam 12 siang, Kak. Tentang dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ini, Ded, ya. Iya, Kak. Kita siang tadi berhasil menghubungi tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabareskrim, ya. Iya, benar, Kak. Pak Susno Duaji. Assalamualaikum, Pak Susno. Terima kasih sudah memberikan komentar, ya, untuk Suara Nusantara dan Koran SN.com. Semoga Kak Susno selalu diberikan kesehatan dan lancar semua urusannya. Tentang statement Pak Susno, silakan Dedi untuk bercerita sedikit. Tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabareskrim Mabes Polri, Kak, ya, Bapak Susno Duaji memberikan komentarnya. Berharap kalau dugaan kasus ini diusut tuntas, Kak, ya. Usut tuntas, ya. Diusut tuntas karena dia sangat menyayangkan karena program ini kan untuk pertanian, Kak, ya, di Sumsel. Jangan dibongkar semua, Ded, ya. Untuk berita ini akan kita terbitkan di Suara Nusantara, ya. Benar, dan untuk Koran SN.com mungkin malam ini sudah bisa terbit, ya. Penonton Lensa SN, ulas berita berikutnya tentang dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan tol DOK. Silakan, Dedi.
Terkait dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan pembangunan tol di Oki ini, menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SMH Kak ya. Dugaan kasus tersebut masih penyidikan di Kejati Sumsel Kak. Oke. Dari keterangan Kapenkum bagaimana tentang saksi ini, Dan? Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel sebelumnya sejumlah saksi sudah diperiksa Kak ya. Di mana saksi-saksi tersebut diambil keterangannya dalam proses penyidikan Kak ya. Dan terakhir menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SMH, ke depan para saksi tetap berpeluang dilakukan pemanggilan untuk diperiksa kembali Kak. Oke, Dan, untuk mengingatkan penonton Lensa SN ya, mungkin Dedi bisa mengulas sedikit tentang perjalanan dugaan korupsi ini ya. Iya Kak. Mulai dari mungkin dari penggeledahan dan sebagainya. Iya Kak. Dugaan kasus ini bermula menurut Kasipenkum Kejati Sumsel dimulai dari proses penyelidikan Kak ya. Di mana saat proses ini naik ke tahap penyidikan, kita langsung mengkonfirmasi kepada Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SMH, dan beliau kala itu membenarkan sudah tahap penyidikan Kak ya. Selanjutnya dalam prosesnya tim jaksa penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di 3 lokasi Kak ya di Oki. Di mana dari 3 lokasi digeledah tersebut menurut Kasipenkum Kejati Sumsel memang ada sejumlah dokumen yang kala itu juga disita dan dibawa ke Kejati Sumsel Kak ya. Selanjutnya berjalan terus proses penyidikan, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel juga telah meninjau mengecek Kak ya lokasi lahan yang diganti rugi di lokasi tol tersebut Kak. Sempat juga terjadi penyitaan, Det ya? Ya benar Kak. Waktu saat penggeledahan di 3 lokasi, Kasipenkum kan sudah menegaskan bahwa ada sejumlah dokumen yang disita dan diamankan ke Kejati Sumsel Kak. Untuk episode ini kita juga mengucapkan terima kasih, Det ya, kepada penonton Lensa SN yang telah setia ya menonton tayangan-tayangan kita. Kita berharap teruslah untuk memberikan komentar-komentar positif, Det ya, agar kita bisa memberikan terus tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan kita udah di ujung ulas berita nih, Det, dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah tetaplah berbuat baik walaupun orang jahat sama kamu, jangan membalasnya dengan kejahatan juga. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.